Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga di tengah pandemi ini kalian selalu diberikan kesehatan dan juga terhindar dari virus corona. Bagi kalian yang tidak punya kepentingan, dihimbau untuk tetap di rumah saja dan tidak usah bepergian terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Jangan lupa juga memakai masker dan selalu menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Semoga dengan kebiasaan baru ini pandemi COVID segera hilang sehingga kita bisa beraktivitas secara normal lagi seperti dulu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Aryo Laksono, mahasiswa Pendidikan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta angkatan 2017. Menengok pandemi yang masih berlangsung hingga saat ini membuat banyak lapisan masyarakat mengalami dampak baik itu positif maupun negatif dari virus corona ini. Bagi suatu negara, pandemi yang sudah berlangsung sejak awal tahun 2020 ini tentu sangat berpengaruh, terutama di aspek perekonomiannya. Karena dapat kita lihat bagaimana kegiatan ekonomi di Indonesia saja sudah hampir mati. Bahkan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani juga sempat mengatakan bisa saja Indonesia akan mengalami resesi ekonomi. Apa itu resesi ekonomi? Resesi ekonomi didefinisikan sebagai penurunan signifikan dari aktivitas ekonomi yang tersebar di seluruh sektor perekonomian dalam jangka waktu beberapa bulan dan biasanya ditandai dengan penurunan pendapatan nasional di suatu negara. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu pendapatan nasional? Ada yang tidak tahu? Pendapatan nasional merupakan pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga konsumsi suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam kurun waktu satu periode atau 1 tahun. Pendapatan nasional juga dapat diartikan sebagai produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu. Jadi, pendapatan nasional adalah nilai barang dan jasa yang diproduksi, jumlah pengeluaran nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan, dan jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa suatu negara dalam satu periode tertentu. Penghitungan pendapatan nasional bertujuan untuk mendapatkan taksiran yang akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama satu periode. Manfaat dilakukannya penghitungan pendapatan nasional antara lain: yang pertama, membandingkan kinerja ekonomi antar negara. Yang kedua, indikator perbandingan kualitas standar hidup antar negara. Yang ketiga, ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang keempat, menentukan tingkat kemakmuran suatu negara. 5. Mengevaluasi perekonomian dalam periode tertentu. Dan yang terakhir, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai konsep pendapatan nasional. Di sini konsep pendapatan nasional dibagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama yaitu ada GDP atau Gross Domestic Product, di mana nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam negeri, baik perusahaan nasional maupun perusahaan asing yang berada di negara tersebut. Jadi, GDP itu merupakan pendapatan murni yang berada di dalam suatu negara. Yang kedua, ada GNP atau Gross National Product. GNP ini merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara tersebut, baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, perbedaan antara GNP dengan GDP yaitu terletak pada kalau GNP itu yang dihitung merupakan pendapatan yang diterima oleh warga negara tersebut. Jadi, misal di Indonesia itu berarti warga negara Indonesia yang bekerja di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri seperti TKI dan WNI yang bekerja di luar negeri, baik TKI, TKW dan lain-lainnya. Sementara kalau GDP itu yang dihitung adalah pendapatan yang diterima di dalam suatu negara tersebut, entah itu
pendapatan warga negara Indonesia kalau di Indonesia, atau pendapatan warga negara asingnya. Itu. Nah, untuk menghitung GNP itu bisa dilakukan dengan cara GNP sama dengan GDP ditambah PFPN. Di sini PFPN adalah pendapatan warga negara yang tinggal di luar negeri dikurangi dengan pendapatan warga negara asing yang bekerja di dalam negeri. Yang berikutnya, yang ketiga, ada NNP atau Net National Product. Nah, jika GNP belum menerapkan sistem depresiasi, maka di NNP ini nilai GNP akan dikurangi dengan nilai depresiasi atau penyusulan. Yang berikutnya ada NNI atau Net National Income. NNI dapat diperoleh dengan cara mengurangi nilai NNP yang tadi sudah dihitung, kemudian dikurangi dengan pajak tidak langsung. Nah, pajak tidak langsung ini merupakan pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain, seperti contoh PPN. Next ada personal income, yaitu seluruh pendapatan yang benar-benar diterima oleh masyarakat. Nah, untuk menghitung personal income ini adalah dengan cara NNI dikurangi dengan laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah dengan asuransi, kemudian ditambah dengan transfer payment. Nah, untuk laba ditahan itu merupakan keuntungan yang tidak dibagikan. Kemudian iuran jaminan sosial itu merupakan tunjangan pendidikan, tunjangan kesehatan, dan lain-lain yang diberikan oleh perusahaan. Kemudian ada transfer payment. Transfer payment itu merupakan pendapatan yang diterima bukan sebagai balas jasa atas faktor produksi, melainkan hanya pemindahan pendapatan, contohnya dana pensiun. Dan untuk konsep pendapatan nasional yang terakhir itu ada disposable income, yaitu seluruh pendapatan yang dipakai oleh individu baik untuk konsumsi maupun untuk ditabung. Nah, cara untuk mendapatkan disposable income ini adalah dengan cara personal income dikurangi dengan pajak langsung. Nah, pajak langsung ini merupakan kebalikan dari pajak tidak langsung tadi. Nah, pajak langsung merupakan pajak yang pembebanannya tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain, contohnya yaitu PPh atau pajak penghasilan. Berdasarkan komponen-komponen pendapatan nasional tersebut, maka dapat kita susun skema penghitungan pendapatan nasional dengan sebagai berikut. Yang pertama itu GDP ditambah PFPN. Jadi hasilnya itu merupakan nilai GNP. Kemudian GNP dikurangi dengan depresiasi, maka hasilnya diperoleh nilai NNP. Nah, setelah itu NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka akan diperoleh nilai NNI. Kemudian NNI akan dikurangi dengan laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi. Kemudian hasil dari ketiga itu digunakan untuk mengurangi nilai NNI. Terus hasilnya nanti ditambah dengan transfer payment, maka akan diperoleh nilai personal income. Nah, kemudian nilai personal income yang sudah diperoleh tadi dikurangi dengan pajak tidak langsung, maka akan diperoleh nilai disposable income.